Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore kepada sobat Bincang Energi semua dan kepada teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, aku Maida dari Bincang Energi. Pada sore hari ini akan menjadi host Instagram Live Bincang Energi selama sekitar kurang lebih 1 jam ke depan. Mungkin di sini ada beberapa followers juga, followers baru dari Bincang Energi dan followers dari PLN. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan PLN. Aku akan sedikit memperkenalkan Bincang Energi itu apa sih gitu. Bincang Energi ini sebenarnya merupakan sebuah platform dan juga komunitas online yang ingin menjadi bagian dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals melalui peningkatan literasi energi, di mana kami memiliki visi untuk menjadi a point of connection di antara berbagai organisasi yang bersama-sama dalam meningkatkan literasi energi secara inklusif di Indonesia. Nah, dengan ini Bincang Energi menghadirkan berbagai program menarik, salah satunya yang bisa mendukung kemajuan literasi energi melalui Bincang Energi Muda atau BEM Series yang sedang berlangsung saat ini. Dengan tema besar kami saat ini adalah Solar Power to Enlighten Indonesia's Power Future, dan subtema kita pada sore hari ini adalah Enhancing Rooftop Solar Panel Utilization for Sustainable and Affordable Clean Energy. BEM kali ini merupakan BEM series ke-17 hingga ke-21 nanti, di mana telah diadakan dalam rangka memperingati Hari Surya Sedunia pada 3 Mei lalu. Dan sebenarnya luar biasa sekali antusias dari teman-teman Sobat Bincang Energi semua terhadap program ini. Jadi tetap stay tune sampai di BEM ke-21, karena Bincang Energi Muda akan selalu menghadirkan narasumber yang pastinya hebat dan dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dan kebetulan pada BEM hari ini, BEM yang ke-19 ini, kita akan banyak mengupas tentang panel surya dengan menghadirkan PLN, yaitu Kak Aditya Yoga Nugraha sebagai CEO Officer dari PT PLN Persero yang telah bergabung bersama dengan kita pada sore hari ini. Halo Kak Yoga. Halo sore Mbak, sore Mbak Maida dan teman-teman sekalian. Karena ini bincang energi muda ya, berarti saya anggap masih teman-teman semua anak-anak muda ya. Jujur saya cuma ingin sharing aja, bukan menggurui atau sharing info aja nih Mbak Maida. Kebetulan saya saat ini bekerja di PLN kurang lebih udah ini tahun yang kelima, dan sekarang di support direktur utama ya, uh, supporting dalam berbagai hal dan maupun kegiatan gitu. Gimana Halo, Mbak? halo. Ya benar Mbak. Gimana Ya, gimana? udah jelas belum suara aku? Udah Mbak. Udah lebih jelas ya, Kak? Lebih jelas. Oke. Okay. Wah, keren banget nih. Aku yakin mungkin beberapa sobat band di sini juga ada yang pengen berkarir di PLN, dan semoga karirnya Kak Yoga juga bisa menjadi inspirasi ya Kak buat kita semua. Nah, tanpa basa-basi lagi, mungkin kayaknya sobat band di sini juga udah pada penasaran nih dengan perbincangan kita pada hari ini. Di mana sore hari ini kita akan banyak diskusi terkait dengan PLTS atap di Indonesia, dengan pemerintah yang telah mengajak lembaga swasta hingga masyarakat umum untuk mendukung penggunaan PLTS atap di Indonesia dalam pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, mungkin Kak Yoga bisa sharing sedikit dulu nih tentang menurut Kakak sebenarnya apa sih Kak pentingnya peningkatan pemanfaatan energi surya di Indonesia, terutama untuk saat ini? Oke, baik. Makasih Mbak Maida ya. Seperti kita ketahui bersama teman-teman, mungkin kita semua tahu negara Indonesia itu negara yang tropis, dan kita ketahui bersama juga Indonesia itu cukup memiliki potensi energi surya yang besar ya Mbak Maida ya. Dan di sini PLN juga udah berkomitmen melaksanakan transisi energi seperti yang kita ketahui bersama. Itu juga dituangkan dalam pernyataan untuk pencapaian net zero emission pada 2060. Di samping itu juga telah terbitnya dokumen RUPTL 2021 hingga 2030, yang mana merupakan RUPTL yang paling green, yang di state juga akan ada pengembangan PLTS kurang lebih sekitar 4,7 gigawatt. Mbak. Jadi di sini
terlihat bahwa di dalam dokumen dan di dalam letak geografis maupun kondisi negara kita memiliki potensi energi surya yang cukup besar, Mbak. Yang sayang rasanya tidak kita kembangkan secara masif, gitu, Mbak. Wah, jadi memang potensi energi surya ini memberikan potensi energi yang paling besar gitu ya Kak, mungkin jika dibandingkan juga dengan sumber energi yang lain. Lalu pemanfaatannya juga memang sangat luar biasa, terutama dalam memberikan energi bersih yang ramah lingkungan dan juga energi yang berkelanjutan, dan seperti yang udah Kak Yoga tadi sebut juga dalam net zero emission, dan juga kita memiliki potensi yang besar apalagi di Indonesia yang sangat didukung dengan letak demografi dan geografisnya. Lalu berbicara soal energi surya ya Kak ya, pasti ini akan sangat bersinggungan dengan PLTS atap khususnya. Menurut Kak Yoga, kalau misalnya dari PLN itu sendiri, bagaimana sebenarnya potensi PLTS atap di Indonesia, terlebih lagi saat ini mungkin ada rencana umum energi nasional melalui peraturan presiden pada nomor 79 tahun 2014, di mana menetapkan kebijakan peningkatan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional hingga 23% pada tahun 2025. Nah, kira-kira seberapa besar sih potensi PLTS atap ini dalam mendukung rencana tersebut dan di Indonesia itu sendiri? Ya, baik Mbak Maida, seperti kita tahu bersama bahwa bauran EBT itu ditargetkan, energi mix itu ditargetkan di tahun 2025, tadi disampaikan Maida, sebesar 23%, dan menurut Ruen juga, yang itu di tahun 2050 sekitar 31% ya. Nah, bagaimana potensi maupun roadmap peta jalan pengembangan LTS atap ini sendiri, jika kita lihat bahwa dengan potensi energi surya yang cukup besar di Indonesia, total potensi PLTS atap yang dapat dikembangkan itu menurut data dari Dirjen EBTKE tahun 2022, total potensinya adalah sebesar 32,5 gigawatt, Mbak. Di sini terdiri dari 5 klaster, mulai dari pemerintahan, industri, bisnis, rumah tangga, hingga sosial. Yang di sini cukup masif atau besar, yakni di sisi klaster rumah tangga, kurang lebih 19,8 gigawatt. Sedangkan roadmap pengembangan PLTS atap sendiri ditargetkan di tahun 2022 itu sebesar 450 megawatt menurut dokumen EBTKE, dan hingga 2025 diharapkan mencapai 3,6 gigawatt atau 3.610 megawatt gitu Mbak. Tetapi capaian hingga tahun 2022 menurut data EBTKE ini masih dengan kapasitas terpasang kurang lebih sekitar 54,73 megawatt MWP, dan itu mencakup 5.278 pelanggan. Tetapi jika kita melihat dari 2018 hingga 2022 terjadi kenaikan cukup masif sebanyak 53,21 megawatt yang sudah terpasang gitu Mbak. Jadi dari sini kita lihat bahwa adanya sinergi dari PLN maupun beberapa stakeholder juga terkait dengan potensi yang dimiliki Indonesia, dan terkait juga dengan pemasangan PLTS atap itu sendiri di seluruh Indonesia implementasinya. Begitu Mbak. Jadi sebenarnya dari 2018 sampai 2022 tuh kenaikan cukup masif untuk pemasangan PLTS atap itu sendiri ya Kak ya? Betul, betul. Itu berarti dari sebagian besar tuh dari rumah tangga atau sampai saat ini? Kalau kita lihat dari total potensi yang ingin dikembangkan itu emang cukup besarnya di rumah tangga ya Mbak, sekitar 19,8 gigawatt, diikuti oleh klaster sosial sekitar 4,6 gigawatt. Bisnis, dari sisi bisnis, klaster bisnis 5,9 megawatt dan gigawatt, dan sosial 4,6 gigawatt. Berarti terbesar tetap oleh rumah tangga, kemudian bisnis gitu ya Kak? Iya. Nah mungkin dengan kondisi, mungkin didukung juga ya Kak dengan kondisi penyinaran matahari di Indonesia, kita daerah tropis, kemudian kita juga berada letaknya di garis khatulistiwa, jadi penggunaan PLTS atap nih khususnya di Indonesia nih menjadi salah satu teknologi penyediaan tenaga listrik yang sangat berpotensi untuk bisa diaplikasikan gitu ya Kak di Indonesia. Nah selain itu juga
Mungkin teman-teman semua di sini juga udah pada tahu kalau misalnya pemasangan PLTS atap nih memberikan banyak manfaat nih Kak. Jadi misalnya udah dengar juga informasi-informasinya kalau penggunaan PLTS atap nih memberikan penghematan tagihan listrik, kemudian juga dalam upaya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan dan yang pastinya yang paling penting adalah dalam mengurangi dampak perubahan iklim itu sendiri ya Kak. Namun di sini mungkin kita juga agak penasaran nih Kak terkait dengan skema PLTS atap saat ini kalau dari PLN itu sendiri itu kira-kira kalau untuk skema pemasangan skema dari PLTS atap itu sendiri terutama di Indonesia itu seperti apa sih Kak? Oh, baik, Mbak. Skemanya untuk PLTS atap saat ini seperti net metering, Mbak ya. Mungkin izin sedikit sharing net metering itu yakni mungkin dihitung dari selisih ekspor dan impor tenaga listrik dijadikan pengurang tagihan listrik dari pelanggan tersebut untuk bulan berikutnya. Nah, saat ini jika teman-teman semua telah menggunakan PLTS atap ataupun ingin menggunakan, semua juga PLN juga udah memfasilitasi Mbak melalui PLN Mobile. Di sana juga ada menu function kelistrikan kita. Kita di sana misalnya ada meteran listrik kita yang pasca bayar. Kita apabila meterannya itu impor, di sana kita juga bisa melihat riwayat pemakaian ekspor dan impor kita dari tiap bulan maupun 3 bulan hingga 6 bulan, berapa KWH yang kita impor, berapa KWH juga yang kita ekspor, dan di sana menggunakan prinsip ya skema tadi net metering, di mana produksi listrik yang tersalurkan ke jaringan atau grid dapat mengurangi tagihan listrik dari pelanggan tersebut. Sederhananya adalah mungkin pelanggan hanya membayar untuk neto penggunaan energi, yakni energi yang mereka konsumsi dikurangi energi yang mereka hasilkan. Gitu sih, Mbak. Oh, jadi harusnya jatuhnya emang lebih hemat gitu ya Kak? Betul, betul, Mbak. Oke, kalau misalnya dari skema yang udah Kak Yoga jelasin tadi nih, pastinya kan secara teknis gitu ya Kak dalam pelaksanaan dan aplikasinya, penetrasi PLTS atap juga pastinya memberikan dampak ya Kak pada sistem dan juga jaringan PLN. Nah, untuk hal tersebut tuh bagaimana sih Kak untuk di PLN itu sendiri? Baik, ini rada teknis, Mbak ya pertanyaannya. Jadi, dampak dampak penetrasi dari PLTS atap itu sendiri tidak hanya dari sisi teknisnya aja, mungkin dari sisi keuangan maupun dari sisi investasi yang dibutuhkan oleh PLN, mungkin yang selama ini cukup membutuhkan investasi besar ya dalam pengembangan sistem SCADA dari TMTR-nya yang untuk menjaga kestabilan dari distribusi tersebut yang selama ini dibebankan dengan ke PLN gitu loh, Mbak. Tapi kalau terkait teknis, dampak teknisnya mungkin ada sekitar 5 ya Mbak. Ini saya melihat dari catatan juga, itu ada risiko terkait fluktuasi tegangan, di mana dampaknya bisa dirasakan paling ekstrim di node terjauh dari gardu Indo. Kemudian juga terkait pengaturan charger trafo yang akan semakin fluktuatif, juga lalu semakin panjangnya jaringan, maka semakin besar juga voltase magnitude dari gap tersebut. Lalu yang kedua terkait risiko dampak dari aliran daya balik, Mbak, atau reverse power ya. Ini rada teknis sedikit. Dengan kapasitas terpasang PLTS atap sama dengan daya yang tersambung di pelanggan tersebut, daya yang dihasilkan oleh PLTS atap itu cenderung tiga setengah lebih besar dari pemakaian pelanggan itu di siang hari, sehingga ini dampaknya juga berpotensi menyebabkan aliran daya balik atau reserve power dari pelanggan ke grid PLN secara serentak, Mbak. Dan maka dikemungkinkan bisa terjadi overload pada trafo distribusi kita. Itu dampak yang risiko-risiko dari penetrasi. Ya, halo? Oke. Okay. Halo? Ya, halo. Ya, Dengar nggak, Mbak? sudah, udah terdengar, Kak. Oke, baik. Lalu yang ketiga terkait risiko fluktuasi faktor daya, di mana saat terjadinya aliran daya balik tadi yang reverse power dari pelanggan ke grid PLN, maka dari sisi grid PLN itu sendiri, daya aktif akan menjadi berkurang atau bernilai negatif, Mbak. Dengan adanya pengurangan daya aktif ini, daya reaktif yang tetap akan menyebabkan penurunan faktor daya sehingga berdampak pada
efisiensi utilitas PLN yang menjadi rendah juga. Ya kasarnya mungkin capacity factor atau utilisasi dari sistem PLN itu tersebut menjadi rendah. Itu yang poin yang ketiga dari risiko dampak penetrasi akta ini, Mbak. Yang keempat terkait ketidakseimbangan dari tegangan, Mbak. Ini bisa kita rasakan jika voltase unbalance tersebut menyebabkan juga kenaikan susut dari sisi PLN dan berkurangnya daya hantar konduktor. Lalu aliran daya balik yang disebabkan oleh adanya PLTS atap itu di jaringan distribusinya PLN juga menyebabkan perubahan setting relay proteksi yang berdampak terjadi malfunction dari sistem proteksi di sisi PLN-nya, Mbak. Lalu mungkin yang terakhir bisa saya sampaikan yakni terkait harmonisa, di mana akibat adanya harmonisa triplen terdapat arus yang mengalir pada fase yang besarnya bisa jadi melebihi arus pada fasenya. Arus fase netral akibat harmonisa triplen itu akan meningkatkan susut jaringan di sisi grid PLN-nya tersebut, Mbak, di sisi sistemnya PLN. Selain dampak-dampak teknis itu juga terdapat dampak terkait revenue PLN ya, dengan tadi Mbak Maida sampaikan bahwa adanya penghematan tagihan listrik bagi pelanggan tentunya berdampak pada revenue penetrasi revenue dari sisi revenue PLN juga. Kemudian dari sisi sistem tentunya ada dampak pada duck curve-nya sistem PLN juga, Mbak. Wah, ini dijelasin secara komprehensif banget ya Kak Yoga. Sejujurnya aku jadi, ini terlalu teknis banget ya Kak, jadi mungkin Ya. nggak terlalu paham juga terkait dengan dampak-dampak itu. Cuman kalau tadi disebutkan Kak Yoga, kedengarannya cukup banyak ya Kak, baik secara teknis maupun secara revenue juga. Nah, kalau misalnya dari dampak-dampak yang udah mungkin udah terjadi atau mungkin akan terjadi. Nah, cara penanggulangan yang akan diambil oleh PLN itu sendiri nantinya seperti apa tuh Kak untuk menanggulangi dari dampak-dampak itu sendiri? Ya, saat ini kan juga seperti tadi Mbak Maida dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa kemarin juga sudah terbit juga ya Permen SDM nomor 26 tahun 2021 di mana terkait PLTS atap dan itu memperbarui dari Permen sebelumnya yakni nomor 49 tahun 2018 di mana sampai saat ini mungkin di dalam Permen yang terbaru tersebut masih ada diskusi cukup panjang untuk menjadi win-win solution atau nilai tengah dari titik tengah dari mempertimbangkan beberapa dampak yang mengakibatkan dari sisi PLN maupun pelanggan maupun mungkin pemerintah maupun beberapa kementerian ataupun stakeholder lainnya, Mbak. Di sini mungkin ada beberapa perbedaan. Mungkin saya coba menjelaskan sedikit antara perbedaan dari Permen nomor 49 dan Permen 26 tahun 2021 ini. Yang pertama mungkin dari sisi tujuannya, di mana di Permen 49 yang tahun 2018 itu tujuan dari Permen tersebut adalah untuk penghematan. Tetapi jika kita melihat bahwa di Permen yang terbaru tujuannya ada 3 poin, di samping menghemat tagihan listrik PLTS atap itu sendiri, juga mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan serta juga berkontribusi menurunkan gas rumah kaca. Seperti kita ketahui bersama kan dampak dari emisi yang lebih rendah gitu. Dan di sisi yang kedua jika dilihat dari perhitungan ekspor dan impornya di Permen sebelumnya itu adalah 1:0,65, Mbak. Tetapi jika kita lihat dengan Permen yang terbaru ini yang saat ini yang lagi masih didiskusikan review kembali itu perbandingan perhitungan ekspor impornya adalah 1:1, di mana pelanggan juga dapat mengekspor ke PLN atau PLN mengimpor daya dari pelanggan itu sebesar 100% gitu. Itu cukup berat dari sisi kitanya, Mbak. Nah, yang ketiga, dari perhitungan sisi lebih, kalau di Permen sebelumnya cukup 3 bulan, di Permen ini juga rentang waktunya cukup panjang menjadi 6 bulan. Dan jangka waktu permohonan di sini juga cukup lebih baik, di mana di Permen sebelumnya 15 hari kerja, di Permen yang baru ini menjadi lebih cepat 5 hari kerja. Jika diperlukan PJBL, maka amandemennya kurang lebih sekitar 12 hari kerja gitu, Mbak. Jadi ya ada plus minus, pro cons di beberapa uraian, tetapi kita masih berdiskusi untuk menemukan titik tengah dan melihat review kembali dari Permen yang terbaru ini, Mbak. Tujuannya cuma satu, untuk
lebih masifnya mungkin penggunaan energi surya ini dan untuk Indonesia yang lebih hijau gitu Mbak Maida ya. Iya, betul, setuju, setuju. Berarti di sini memang masih ada banyak hal yang harus diperbincangkan ya, yang harus diulas lagi lebih dalam terkait dengan Permen SDM pada dari nomor 26 dan juga 49 tadi. Dan masih mencari berarti ya Kak ya, mencari win-win solution antara PLN dan juga pemerintah dan juga dari perbedaan-perbedaan yang sudah Kak Yoga sebutkan tadi. Oke, ini sebenarnya tadi aku agak salfok nih Kak, beberapa komen yang ada di sini. Eh, Mungkin nanti bisa diobrolin lagi ya sama PLN, beberapa komen yang ada di sini. Ini antusias dari teman-teman followersnya PLN dan juga Sobat Bincang Energi ini di sini lumayan ramai banget, sampai 77 orang saat ini yang join bersama kita Kak. Semoga dengan adanya perbincangan ini juga kita bisa sama-sama setidaknya tercerdaskan juga informasi lebih lanjut terkait dengan PLTS atap, terkait dengan bagaimana strategi dan juga apa yang sebenarnya sedang terjadi baik dalam regulasi maupun dalam implementasi PLTS atap di Indonesia. Nah, jadi perlu Sobat Ben ketahui juga kalau mungkin di sini kita bisa sebut kalau PLN itu menjadi titik temu antara program pemerintah untuk transisi energi melalui pemasangan PLTS atap dengan masyarakat untuk melakukan pemasangan PLTS atap itu sendiri ya Kak. Jadi bisa menjadi konektor antara pemerintah dengan masyarakat secara luas. Nah, mungkin selama program pemerintah ini berlangsung, sebetulnya apa sih Kak bentuk-bentuk implementasi dan juga mungkin tantangan yang pernah dihadapi atau akan dihadapi atau bahkan sedang dihadapi oleh PLN selama program PLTS atap ini sedang berlangsung, gitu Kak. Ya, baik Mbak Maida, mungkin tadi program PLTS atap ya, kan sudah ada regulasinya ya Mbak, PLTS atap sendiri di mana diatur pengaturan dan insentif yang lebih baik lah, baiknya bagi masyarakat yang ingin memasang PLTS atap itu sendiri. Mungkin itu yang disebutkan di dalam yang terbaru mengenai PLTS atap. Cuma terkait dampak implementasi dari Permen SDM nomor 26 tahun 2021 itu tersebut, mungkin muncul beberapa dengan terbitkannya permen tersebut, kurang lebih ada, mungkin saya himpun dari beberapa berita dan browsing juga Mbak, ada sekitar 5 poin yang mungkin yang pertama juga memberi dampak yang saya sampaikan, dampak yang negatif juga, bukan negatif, tapi dampak atau pengurangan dari revenue dari neraca keuangan PLN itu sendiri. Mungkin itu yang pertama secara garis besarnya. Yang kedua, juga adanya dari sisi beberapa stakeholder terkait kekhawatiran meningkatnya subsidi listrik. Ini saya himpun dari beberapa sumber berita sih Mbak. Lalu yang ketiga juga akan mengganggu kestabilan sistem tenaga listrik yang tadi seperti saya jelaskan, mungkin dampak teknis dari sistem grid PLN itu sendiri, mungkin tadi seperti ada 5 poin. Lalu juga adanya juga kekhawatiran terkait oversupply dari sistem tenaga listrik yang PLN yang saat ini Mbak, dengan adanya penetrasi itu sendiri tentunya demand listrik atau yang dibutuhkan oleh pelanggan itu semakin turun karena mereka cenderung bisa jadi beralih menjadi micro IPP jika mereka tidak hanya mengkonsumsi untuk dirinya sendiri gitu Mbak. Dan pertumbuhan demand listrik yang saat ini juga seperti kita tahu karena cukup rendah, tidak seperti planning pada saat tahun 2015 dan kemampuan pasok industri PLTS dalam negeri, yakni mungkin terkait isu-isu TKDN-nya itu tersebut Mbak, terkait dengan masifnya penetrasi PLTS sendiri. Sekali lagi 5 poin tersebut mungkin bisa dihimpun dari beberapa berita. Mungkin tadi saya sempat browsing mulai dari sisi dari TKDN-nya, mungkin dari oversupply dari sistem grid PLN, dan dengan demand listrik yang cukup rendah, lalu kestabilan sistem listrik tersebut, lalu dengan kekhawatiran meningkatnya subsidi listrik, lalu dengan dampak revenue atau dampak keuangan bagi neraca keuangan PLN itu sendiri. Jadi memang masih cukup banyak ya kayak tantangan yang akan dihadapi ini sama PLN karena juga
Terlebih lagi mungkin dengan keinginan pemerintah untuk memperoleh 23% bauran energi di tahun 2025 itu menjadi sesuatu hal yang semakin men-challenge PLN itu sendiri dalam menghadapi tantangan dan membantu pemerintah untuk mencapai titik bauran energi tersebut, mulai dari revenue, kestabilan, demand listrik dan lain-lain. Nah, mungkin di sini juga dengan sekian banyak teman-teman yang udah bergabung di sini, pastinya udah pada kepo mungkin ya Kak, udah pada tertarik dan penasaran untuk melakukan pemasangan PLTS atap dan ikut serta dalam upaya transisi energi bersama dengan pemerintah di Indonesia ini. Dan sebenarnya bagaimana sih Kak, mungkin secara umum Kak Yoga bisa sharing juga terkait dengan proses permohonan pengajuan PLTS atap ini melalui PLN, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi atau mungkin langkah-langkah kecil atau langkah-langkah utama yang harus mereka persiapkan di awal kalau misalnya mereka tertarik untuk melakukan pemasangan PLTS atap. Baik, Mbak Maida, mungkin sedikit mungkin terkait layanan dokumen PLN terkait PLN ini sendiri, bahwa PLN ini sendiri berlaku untuk semua golongan pelanggan layanan pasca bayar PLN itu sendiri. Lalu jika konsumen ingin memasang PLTS atap, itu juga meliputi beberapa modul, Mbak. Modul surya, inverter, tabungan listrik, sistem pengaman, serta KWH meter yang impor gitu, Mbak. Dan kapasitas PLTS atap yang melalui peraturan ini maksimal saat ini masih 100% dari daya tersambung di PLN. Mungkin nantinya bakal ada review gimana ya, kita tunggu saja. Lalu juga wajib memperhatikan keamanan dan keandalan operasi dari jaringan PLN, serta instalasi dari PLTS atap itu sendiri harus mengikuti standar ketentuan yang berlaku, Mbak. Lalu terkait alur permohonannya, pelanggan atas layanan PLTS atap itu sendiri, mungkin ada permohonan dulu dari pelanggan, lalu dievaluasi melalui kantor-kantor unit, mungkin pelanggan PLN ataupun ada teman-teman yang ingin memasang atau melalui evaluasi oleh unit yang terdekat, kurang lebih 12 hingga 15 hari kerja, lalu direview jika nantinya layak, akan terbit sertifikat layak operasi oleh lembaga inspeksi teknik, lalu akan di penyediaan pemasangan KWH ekspor impor dari PLN. Lalu setelah itu, setelah terpasang, mungkin kita juga telah mempunyai satu platform di PLN Mobile yang tadi seperti saya sampaikan. Di sana kita bisa melihat melihat riwayat pemakaian ekspor dan impor dari KWH meter kita yang telah melakukan pemasangan PLTS atap itu sendiri, Mbak. Lalu melalui terkait daftar kelengkapan dokumen administrasinya, itu ada cukup banyak, Mbak. Mungkin nanti bisa teman-teman tanya kontak center PLN maupun di kantor-kantor unit PLN terdekat gitu, Mbak. Ya, Wah, menarik banget nih Kak. harus tetap menjaga dari security dari sistem PLN. Jadi, Berarti kalau misalnya untuk di PLN Mobile itu juga udah tersedia ya Kak fitur khusus untuk PLTS, pemasangan PLTS atap, atau baru sekadar informasinya dan kita bisa download modulnya juga di sana? saat ini mungkin di PLN Mobile itu sendiri juga ada sistem, ada kontak center di sana juga bisa satu pintu layanan kontak center apapun untuk informasi terkait pemasangan PLTS atap, dan jika sudah terpasang kita juga bisa memantau riwayat pemakaian kita, ekspor impor kita juga dari sana, Mbak. Oh gitu, oke. Wah, pasti banyak hal yang harus dipelajari dulu gitu ya Kak, dari tadi nanti ada juga modulnya, terus pengajuannya juga sebenarnya mungkin simple, tapi banyak hal yang harus diperhatikan juga ya Kak, dari kesanggupan rumah dan gedungnya itu sendiri, dan juga uh, kepastian kalau misalnya udah mau masang PLTS atap nih juga harus tahu nih untuk apa dan tujuan utamanya tuh untuk apa, yang pastinya bisa langsung ditanyain di call center melalui PLN Mobile. Jadi teman-teman yang mungkin yang belum download bisa langsung download juga PLN Mobile biar bisa dapat informasi lebih lanjut terutama mengenai PLTS atap. Nah, Download dan apa Kak? Sorry.
download dan kasih rating bintangnya 5 gitu, Mbak. Boleh. Boleh nih teman-teman. Ini pasti banyak juga nih Kak yang belum tahu kalau misalnya PLN udah ada PLN Mobile saat ini. Jadi kita nggak perlu bingung lagi ya Kak ya terkait dengan ini tadi di atas banyak komen nanya-nanya soal PLN dari teman-teman yang kepo atau ada masalah atau ada yang ingin diceritakan bisa lewat PLN Mobile. Nah, Kak kebetulan di sini kita mungkin bisa next ke question and answer. Di sini ada di question box ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya masih seputar PLTS atap. Jadi mungkin aku coba bacain satu-satu ya Kak ya. Bisa dijawab juga sama Kak Yoga. Yang pertama dari Antononka. Dia izin bertanya apakah jika memasang PLTS atap sendiri harus melalui izin dari PLN? Izin tadi udah kita jelasin ya Mbak ya, udah saya share juga bersama bagaimana alur dari layanan PLTS atap itu sendiri. Tadi tentunya harus melalui izin PLN karena itu terhubung ke jaringan PLN, adanya sistem ekspor impor dari pelanggan ke sistem rumah tangga pelanggan ke sistem PLN. Tentunya harus melalui izin dari PLN unit terdekat untuk diinspeksi ataupun dicek di survei kelayakannya. Jadi jangan sampai teman-teman memasang PLTS atap secara liar tidak melalui tidak diketahui oleh PLN terdekat. Nanti bisa dianggap serem juga tuh. Iya benar. Nah, jadi perlu ditekanin lagi ya teman-teman, udah dijelasin juga tadi di awal sama Kak Yoga, kalau misalnya mau pasang PLTS atap tuh harus melalui izin PLN, karena harus diketahui juga kapasitas dan kapabilitas dari gedung atau rumah yang ingin dipasang. Nah, mungkin selanjutnya, ini tadi mungkin sebenarnya udah dijawab juga, apakah daya PLTS terpasang itu maksimal 100% dari daya listrik, atau maksimal 10-15% dari daya terpasang, Kak? Ya, mungkin kalau melihat beberapa diskusi terkait review dari peraturan yang mungkin tidak 100% dari daya terpasang tersebut. Tadi seperti yang kita sampaikan, bahwa jika 100% dari daya terpasang saat ini, maka akan menjadi ada daya pada saat siang hari itu yang akan diekspor ke sistem PLN dan mengakibatkan terganggunya sistem tersebut. Kita juga case kemarin ada request dari salah satu perusahaan yang pasang kapasitas similar lah, hampir 100% atau sama dengan daya terpasangnya, dan itu akan memberi dampak cukup masif Mbak terkait dari sisi sistem, dari sisi keuangan kita juga, maupun yang cukup memprihatinkan ya dari sisi keandalan sistemnya itu fluktuatif dan cenderung cukup terganggu Mbak. Jadi mungkin idealnya ya sekitar 15 hingga 20 atau 30% dari daya terpasang gitu maksimal. Mungkin ya, karena ini cukup masih dalam diskusi dan belum ada penetapan dari review dari permen yang baru ini gitu. Berarti ini juga masih menjadi pertanyaan ya Kak, yang kita harus tunggu juga dari permen yang terbaru nanti. Bukan permen yang baru, mungkin review dari permen yang udah. Review dari permen, iya. Iya, Mbak. Saya takut salah gimana. Oh iya, ini agak sensitif ya Kak. Oke. Jadi ini berarti maksimal itu sekitar 10-15% dari daya yang hingga 20% dari daya yang terpasang. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak. Izin bertanya, apakah surya panel ini akan berlanjut? Nah, ini mungkin bisa menjadi bayangan buat teman-teman ke depannya, kalau sudut pandang dari PLN sendiri, dari Kak Yoga sendiri, kira-kira dengan melihat kondisi Indonesia yang sekarang dan penggunaan penerapan kebijakan penggunaan PLTS atap di Indonesia saat ini, menurut Kak Yoga gitu ya, itu kira-kira akan berlanjut atau mungkin nantinya akan terlihat akan ada tantangan yang lebih rumit atau seperti apa nih Kak ke depannya? Iya, kita sebagai generasi muda Mbak ya, kita selalu optimis bahwa dengan kita ingin Indonesia menjadi lebih hijau, dan ini tentunya pengembangan PLTS sekali, dan
support maupun beberapa stakeholder terkait juga fully support terkait pengembangan PLTS atap maupun PLTS komunal maupun untuk karena dari sisi geografis kita juga mempunyai potensi besar yang depan maupun terkait target net zero emission di tahun 2060 dan kita udah komit juga terkait bauran energi di tahun 2025 23%. Saya rasa ini merupakan suatu peta jalan yang cukup panjang dan cukup berkelanjutan lah dengan adanya beberapa pengembangan PLTS atap ke depannya gitu, Mbak. Jadi pasti kita semua harus optimis ya Kak, soalnya untuk Iya, kedepannya itu supaya kita mengurangi climate crisis dan memang untuk energi hijau. Dan di sini ada beberapa pertanyaan lagi nih Kak. Mungkin kita bisa sambil jawab sedikit-sedikit secara umum. Nah, di sini ada yang nanya, kalau misalnya untuk tambah daya, apakah dikenakan biaya? Jika iya, berapa biaya yang perlu dikeluarkan? Terima kasih. iya, terkait tambah daya atau perubahan daya tersebut, mungkin teman-teman sendiri juga bisa melihat infonya dari beberapa kanal informasi dari komunikasi dari PLN tersebut, juga melalui dari platform PLN Mobile pun dari kantor-kantor. Kita cukup sering ya, Mbak, mungkin melakukan tambah daya bagi mungkin terakhir pada saat puasa kemarin terkait tempat ibadah juga atau segala macam informasi-informasi yang cukup update ini bisa teman-teman dapatkan dari beberapa kanal komunikasi PLN maupun unit-unit PLN terdekat maupun juga mungkin bisa bertanya di kontak center ataupun platform PLN Mobile yang aplikasi tersebut juga ada request untuk tambah daya. Di sana juga ada simulasi berapa tambahan biaya yang akan dibayarkan jika kita melakukan tambahan. Jadi dalam satu genggaman di dalam aplikasi PLN Mobile, teman-teman semua juga bisa mendapatkan berbagai informasi kelistrikan ataupun servis-servis kelistrikan untuk rumah-rumah tangga teman-teman sekalian. Gak hanya terkait KWH listrik loh Mbak, terkait beyond KWH seperti EV maupun yang lain-lain juga ada dalam kanal satu PLN Mobile itu tersebut. Oh, EV juga masuk di situ ya Kak ya, informasinya? Ya, Wah, berarti udah cukup kuat juga nih informasi dari PLN. dan cukup harus di-download ya Mbak ya. Harus banget nih di-download. Harus banget nih teman-teman supaya nggak kebingungan juga. Dan di sini juga tadi ada yang nanya kenapa listrik saya tiba-tiba mati, kenapa ini. Nah itu bisa ditanya juga nih langsung. Kalau misalnya ada listriknya mati atau segala macam, apakah tetangga turut padam, itu semua juga ada pengaduan-pengaduan itu bisa teman-teman lakukan di dalam satu genggaman di dalam aplikasi PLN Mobile tersebut. Jika rumah teman-teman padam, lakukan pengaduan, ingin segera dinyalakan mungkin oleh pelayanan teknis dari PLN, bisa. Oh, bisa lewat itu juga ya Kak? Iya betul Mbak. Iya. Jadi kita tiba-tiba memperhatikan keluar. Ya. Jadi kalau misalnya tadi tiba-tiba lagi ujian terus listriknya mati atau lagi nonton film tiba-tiba listriknya mati ya bisa langsung lewat PLN Mobile. Jadi jangan lupa download teman-teman semua PLN Mobile. Terus buat teman-teman semua pasti masih banyak juga yang kepo terkait pemasangan PLTS atap di Indonesia nih Kak. Jadi bisa langsung tanya-tanya juga lewat PLN Mobile. Nah, Kak Yoga, kita juga udah beberapa menit nih bareng-bareng di sini berbincang-bincang seputar PLTS atap dan juga point of view dari PLN itu sendiri terkait dengan pemasangan PLTS atap di Indonesia dan juga tadi kita udah banyak membahas terkait dengan potensi PLTS atau energi surya di Indonesia yang pastinya sangat amat besar dan kita bisa semoga kita PLN dan masyarakat secara umum kita bisa sama-sama membantu pemerintah juga dalam upaya memasifkan penggunaan PLTS atap untuk memperoleh energi yang lebih bersih, yang lebih sustainable dan lebih ramah lingkungan gitu ya Kak. Nah, untuk terkait dengan pemasangan PLTS atap ataupun hal-hal lain yang teman-teman mau nanya dengan PLN, gak perlu takut juga, mungkin udah pada DM nih di Instagramnya PLN banyak yang nanya
berbagai hal. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Sekarang juga udah ada sekali lagi mobile PLN Mobile, jadi bisa di-download di uh, handphone teman-teman semua dan bisa langsung cari-cari tahu, kepo-kepoin juga informasi lebih lanjut di PLN Mobile. Nah, mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita pada sore hari ini nih Kak, dari Kak Yoga untuk teman-teman semua yang masih bingung atau masih pengen mungkin udah ada yang ada niatan untuk memasang PLTS atap di rumahnya atau di uh, perkantoran mereka. Nah, tapi mereka masih bingung atau masih ragu nih terkait dengan pemasangan PLTS atap itu sendiri. Mungkin Kak Yoga ada uh, penutup atau sebagai closing statement kita pada sore hari ini untuk teman-teman semua terkait dengan PLTS atap itu sendiri dan dari sudut pandang PLN. Ya, baik Mbak. Izin Mbak Maida kalian mungkin dari sisi PLN-nya seperti tadi Mbak Maida sampaikan bahwa PLN juga sama dengan Mbak Maida maupun teman-teman yang lain, kita komit terkait ingin net zero emission di tahun 2060 dan kita siap berkolaborasi dengan siapapun stakeholder untuk mencapai target-target bauran energi di tahun 2025 tersebut dengan energi mix 23%. Lalu kita juga komit terkait jika ada keinginan dari pelanggan untuk memasang PLTS atap di rumah maupun di kantornya, kita menghubungi kantor unit PLN terdekat ataupun contact center maupun mungkin chat booth di aplikasi PLN Mobile dalam satu platform, dan kita PLN sangat komit terkait energi yang lebih bersih, energi lebih hijau demi keberlangsungan teman-teman dan anak kita ke depan untuk masa depan yang lebih baik, Indonesia lebih hijau gitu Mbak. Paling itu dari saya Mbak. Terima kasih Mbak Maida. Oke, terima kasih banyak Kak Yoga. Wah, sangat menarik banget. Ini sebenarnya teman-teman masih banyak nih Kak yang nulis di question box, tapi kita juga udah mau jam 6. Namun di sini masih banyak teman-teman yang nanya, tapi pertanyaannya bisa langsung ditanyain juga langsung lewat PLN Mobile tadi, dan semoga lagi apa yang telah Kak Yoga sampaikan ini bisa memberikan kita informasi baru terutama terkait dengan hal-hal yang masih kita pengen cari tahu nih, sebenarnya PLN tuh pergerakannya seperti apa sih, terutama dalam mendukung pemasangan PLTS atap dan strategi PLN dalam ikut dalam pemasangan PLTS atap di Indonesia. Nah, ya gimana Kak? Sangat mendukung, PLN sangat mendukung. Iya, iya. Jadi semoga kita semua juga semakin tercerdaskan ya Kak ya, dengan hal-hal yang berbau climate crisis dan hal-hal yang berbau energi bersih, energi berkelanjutan, dan yang pastinya akan selalu menjadi topik yang menarik kita perbincangkan, karena ini juga bergantung pada kondisi nanti anak cucu kita di beberapa tahun ke depan dan kesehatan bumi di beberapa tahun ke depan, dan terutama kita harus mulai dari sekarang. Nah, ini tetap seru banget terkait dengan penggunaan solar panel dalam pemanfaatan energi bersih yang berkelanjutan, pastinya juga ramah lingkungan. Jadi kita udah bahas mulai dari potensi energi surya, kemudian potensi PLTS atap di Indonesia, strategi solar rooftop dari PLN, kemudian hingga proses pengajuan PLTS atap melalui PLN, dan tadi juga udah chat terkait dengan daya, kemudian biaya, dan juga informasi-informasi lainnya yang masih teman-teman pengen cari tahu. Dan again bisa di-download dulu PLN Mobile-nya supaya bisa lebih mudah mengakses segala informasi dari PLN. Jadi kita banyak berharap juga di sini teman-teman bisa dapat banyak informasi dan juga pandangan baru, terutama terkait dengan PLTS atap dan juga pemanfaatan sumber energi terbarukan di Indonesia. Nah, pada sore hari ini, aku sebagai host pada segmen kali ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Sobat BEM semua yang telah mengikuti sesi BEM 19 pada sore hari ini hingga akhir, dan juga terima kasih banyak untuk Kak Yoga dan juga PLN untuk waktunya. Kita dikasih banyak banget informasi nih Kak secara langsung, dan bisa langsung tanya jawab sama Kak Yoga terkait dengan hal-hal yang masih kita bingungin. Jadi aku mohon maaf apabila ada kelebihan maupun kekurangan selama live berlangsung.
Aku dan Kak Yoga juga aku dan Kak Yoga juga pamit undur diri. Terima kasih atas antusias dari sahabat band semua. Nantikan juga perkembangan terbaru dan informasi menarik lainnya seputar energi terbarukan hanya di Bincang Energi. Jadi sampai ketemu di Bincang Energi Muda ke-20 nanti. Terima kasih Kak Yoga, terima kasih PLN, dan salam Terima kasih energi Mbak berkelanjutan. Maida. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya.